Bos, beri aku sedikit ini, jual lebih murah padaku. Lin Hong ibu mertua. Aku pelanggan tetap di tokomu. Tunggu apa lagi? Bayar cepat. Sungguh. Apa yang sedang kamu lakukan? Maafkan aku, bagaimana aku bisa menjual ini? Maaf, bos, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat anakku darimu. Si tidak berguna ini, aku marah hanya melihatmu. Mama, tanganku penuh barang. Mamang terlalu banyak. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Pulang saja dan bertengkar. Cepat ganti rugi. Berapa banyak? Bos, aku akan menggantinya. Ganti rugi pantatku. Kamu, dari keluarga Xiao kita, melahirkan anak perempuan yang merugikan sudah cukup buruk. Sekarang kamu merugikan. Berapa? Aku akan ganti rugi. Dan kamu siapa? Minggir, uang ini milikku. Minggir, uang ini milikku. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Nona sulung sudah ditemukan. Dia ada di keluarga Xiao di kota A. Gu Songse tuan muda ketiga keluargaku. Gu Xiaolin tuan muda kedua keluargaku. Gu Tianqi tuan muda pertama keluargaku. The film was translated and narrated by Bantu aku batalkan konferensi internasional sore ini. Aku akan menjemput adik perempuanku. Kakak, pertemuanmu sore ini sangat penting. Atau haruskah aku batalkan operasiku sore ini dan pergi menjemput adik? Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Akulah yang kehilangan adik waktu itu. Akulah yang seharusnya menjemputnya. Kakak, kembalilah dan awasi perusahaan. Kakak kedua, kembalilah ke rumah sakit untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Aku pasti akan membawa adik kembali dengan selamat. Saudara baik, siapkan jet pribadi untukku ke kota A. Bagaimana mungkin anakku menikahi wanita jahat sepertimu? Beritahu aku, siapa pria liar itu di pasar hari ini? Mama, aku benar-benar tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Apa kamu pikir aku bodoh? Tanpa alasan, dia membayar begitu banyak uang untukmu. Sup seafood. Tidakkah kamu tahu bahwa Yan alergi seafood? Dia sedang hamil. Kamu sengaja mencoba menyakitinya? Mama, sepupu yang bilang dia ingin minum sup seafood. Makanya aku membuatnya. Aku lihat kamu hanya cemburu karena kamu tidak bisa punya anak laki-laki. Anakku sudah menikah bertahun-tahun dan hanya memberiku anak perempuan yang merugikan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Mama, siang hari. Kamu membuat ibuku marah lagi. Xiao Qiqing suami dari Gu Nanqing. Aku tahu aku salah, sayang. Sayang, ibu mertuaku mendesakku lagi untuk punya anak laki-laki. Pergi sana. Aku lelah dan tidak tertarik. Siapa yang mau menyentuh pelacur sepertimu yang bisa ditidur siapa saja? Dulu saat kita menikah, di malam pernikahan kita, untuk melunasi utang judiku, aku membiusmu dan mengirimmu ke pria tua itu untuk bermain. Kalau bukan karena kamu merawat ibuku dengan sangat baik, aku sudah akan mengusirmu dari keluarga Xiao sejak lama. Kakak, kamu datang menemuiku di tengah malam. Istrimu tidak akan tahu. Kamu penyihir kecil. Kamu membuatku tidak bisa tidur. Kamu harus membantuku meredakan hasratku. Tapi, kapan kamu akan menceraikan Gu Nanqing? Akan rugi jika menceraikannya sekarang. Rumah ini. Dulu, aku menipu Gu Nanqing agar menghabiskan semua tabungannya untuk membelinya. Aku harus membuatnya mentransfer rumah ini atas namaku sebelum terlambat untuk menceraikannya. Xiao Qiqing, jadi selama ini kamu berkomplot melawanku. Tapi, aku tidak mau jati sepupumu lagi. Aku adalah nyonya yang sebenarnya. Jangan khawatir. Sebelum anak itu lahir, aku pasti akan mengusirnya. Kalian pasangan pezina. Kalian tidak tahu malu. Kalian masih ingin berkomplot melawan rumahku. Jangan harap. Sister, dengarkan penjelasanku. Xiao Qiqing, aku sangat bodoh. Aku baru melihatmu dengan jelas sekarang. Kita akan bercerai besok. Aku akan mengambil putri kita. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun dari rumah ini. Istri, aku bisa menjelaskan. Jangan katakan apapun.
Aku merasa jijik, Xiao Qiqing. Aku beri kamu waktu 1 hari. Bawa ibumu dan selingkuhanmu dan keluar dari rumahku. Istri, jangan gegabah. Selama kamu tidak membiarkanku pergi tanpa apa-apa, apa katamu? Aku setuju apapun. Baiklah, kalau begitu sekarang juga, gugurkan anak di perutnya. Untukku. Kakak Qiqing, kamu tidak benar-benar setuju, kan? Bocah kecil, mati saja kau. Beraninya kau mencoba melukai cucuku. Gunan King, wanita jahat kau ini. Pakaian yang bagus sekali. Kau tidak pantas memakainya. Ini dibelikan untukku oleh kakak Qiqing. Apa yang ingin kamu lakukan? Gunan King, mengingat kamu menikah ke keluarga Scholl dan melayani sebagai pengasuh gratis selama 3 tahun, aku akan memberimu jawaban langsung. Kontrak pengalihan rumah. Selama kamu setuju untuk mentransfer rumah itu atas namaku, aku akan menyetujui persyaratanmu. Gunan King, seorang wanita yang telah diusir oleh keluarga suaminya. Aku sarankan kau cepat setuju dan enyah dari sini. Memberimu rumah itu tidak mungkin. Bagaimanapun, bukan aku yang terburu-buru. Kau. Jangan buang-buang napasmu padanya. Biarkan dia kelaparan selama 3 hari. Dan lihat, apakah dia setuju. Gunan King, bagaimana jika kau terlihat cantik? Kakak Qiqing tetap memilihku pada akhirnya. Ruan Yanyan, tidakkah kamu pikir kamu menyedihkan? The film was translated Apa maksudmu? and narrated by Selama M bertahun-tahun ini, kamu meniruku. Bahkan tahi lalat. Di wajahmu meniru milikku. Kau bicara omong kosong. Seluruh hidupmu ditakdirkan untuk hidup dalam bayanganku. Kalau begitu aku akan merusak wajahmu. Ruan Yanyan meracuni airku. Ada apa? Tuan muda, seorang wanita tiba-tiba berlari keluar dan jatuh di depan mobil. Selamatkan dia. Ya. Tuan muda, dia sepertinya tidak sadar. Taruh dia di kursi belakang. Bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Selamatkan aku. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Jalan. Rumah sakit. Begitu familiar. Mungkinkah ini lebih dari sekadar perasaan? Tuan muda, dokter bilang dia sudah melewati masa kritis. Mengerti? Tuan muda, saya mengetahui bahwa suami nona sulung kita, bernama Xiao Qiqing, perusahaan tempat dia bekerja, ada di keluarga Gu kita, cabang di kota A. Cari kesempatan untuk mempromosikannya. Baik tuan muda, jadi, apakah kita sekarang akan menuju ke keluarga Scholl? Tuan baik, lakukan perjalanan untukku. Pertama, bawa hadiah yang sudah kusiapkan untuk keluarga adikku. Ke sana. Baik tuan muda. Aku selamat. Sekarang setelah Anda sadar, bisakah Anda melepaskan saya? Orang ini sepertinya familiar. Maafkan aku. Kamu menyelamatkanku kemarin. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya perlu mengklarifikasi sesuatu. Kemarin, Anda diracun dan jatuh di depan mobil saya. Bukan saya yang menabrak Anda dengan mobil saya. Aku tahu. Aku diracuni dan tidak sadar. Itu bukan salahmu. Ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, saya bisa menawarkan bantuan. Kantor hukum Kingsi. Itu kota A. Kantor hukum paling terkenal. Benar. Itu firma hukum saya. Aku ternyata bertemu orang penting. Pengacara Gu, aku ingin tahu apakah Anda menangani kasus perceraian.
Apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Saya umumnya tidak mengambil kasus dengan nilai kurang dari 10 juta. Tapi karena saya sudah bilang, saya akan menawarkan bantuan kepada Anda. The Saya film akan was beri diskon translated keluarga. and Diskon narrated 20%. by M Media. Tingkat 10 juta. Diskon 20%. Ada apa? Apakah Anda terlalu bersyukur sampai tidak bisa bicara? Pengacara Gu. Aku ingin tahu, apakah Anda tahu pengacara yang lebih murah? Maaf, Anda mendapatkan sesuai dengan yang Anda bayar. Pengacara Gu. Leontin Giok ini adalah Leontin Giok, adik perempuanku. Bagaimana bisa ada pada wanita ini? Kamu, Aku. Nona Du, sudah waktunya kami mengganti perbanmu. Tuan-tuan, mohon permisi. dia terlihat seperti. Dia adalah adik perempuanku. Intuisiku benar. Tuan muda, orang yang menculik nona muda tahun itu, saya sudah menemukan petunjuk. Dia dari keluarga Gu. Apel. Saya mengerti. Lanjutkan penyelidikan. Karena ada mata-mata, saya tidak bisa gegabah mengakui adik perempuanku. Semakin sedikit orang yang tahu keberadaan adik perempuanku, semakin baik. Kenapa dia menatapku seperti itu? Agak menakutkan. Pengacara Gu, ada apa? Tidak apa-apa, saya hanya tiba-tiba teringat. Firma hukum kami kebetulan sedang memulai beberapa proyek kesejahteraan masyarakat. Mengenai kasus Anda, saya bisa membantu Anda secara gratis. Benarkah? Pengacara Gu, Anda benar-benar dikirim dari surga untuk membantuku. Benar. Saya di sini untuk membantu Anda. Kalau begitu Anda sekarang bisa ceritakan kepada saya tentang tahun-tahun ini. Kasus Anda, detailnya. Aku sudah menikah dengan Xiao Qiqing selama 4 tahun. Putriku berusia 3 tahun. Ibu mertuaku selalu tidak menyukaiku karena tidak melahirkan anak laki-laki. Jadi mereka membawa selingkuhan yang hamil ke rumah. Pengacara Gu, aku yatim piatu. Satu-satunya keluargaku adalah putriku. Demi dia, aku harus mempertahankan rumah ini. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang saya, Somzi, tidak bisa menangkan, tapi tidak kembali. Hotel Siangsan. Selamat datang. Silakan, silakan, silakan. Sungguh sial, hari ini adalah hari besar anakku. Kau pembawa sial. Sedang apa kau di sini? Aku belum menceraikan putramu. Apa kamu begitu tidak sabar? Ada apa? Menyesal. Lari kemari untuk memohon pada anakku. Setelah dia mencampakkanmu. Jangan pernah bermimpi tentang itu. Yang akan dinikahi anakku adalah keluarga Gu. Putri tertua yang telah lama hilang. Keluarga Gu. Kau pasti tahu mereka, kan? Terkaya di kota A. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan Yan Yan? Benar, kau adalah pembawa sial yang menyebabkan kematian orang tuanya. Bisa membiarkan kau masuk ke keluarga Xiao kami saat itu. Sudah menunjukkan kebaikan. Apa yang membuatmu pantas untuk anakku? Untuk layak bagi putramu. Sungguh tidak banyak yang bisa tahan dengan sampah seperti itu. Beraninya kau bicara pada ibu mertuamu. Seperti ini, aku akan memukulmu sampai mati. Aku peringatkan kamu. Kamu bukan ibu mertuaku lagi. Jika kamu berani menyentuhku lagi, awas, aku akan. Ada apa? Bukankah pengacara selingkuhanmu datang untuk membantumu setelah melihat warna aslimu? Dia meninggalkanmu. Wanita sepertimu pantas tidak diinginkan. Selain bisa mencuci dan memasak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Siapa yang akan tertarik padamu? Aku tidak mau bertengkar denganmu. Aku di sini hari ini untuk menjemput putriku. Xiao Xiao di mana? Aku bisa pergi tanpa membawa apa-apa. Asalkan kamu mengembalikan putriku. Baiklah. Karena kamu pergi tanpa apa-apa, maka pakaian di tubuhmu ini semuanya dibeli dengan uangku. Lepaskan sekarang. Baiklah. Aku akan melepasnya. Xiao Qiqing, apa ini cukup? Tidak cukup. Di tubuhmu, semua pakaian ini dibeli dengan uangku. Lepaskan semuanya. Xiao Qiqing, jangan keterlaluan. Pergi dari sini. Anakku. Beraninya kau. Biar kulihat siapa yang berani menindas adikku. Kakak.
Mungkinkah? Saudara-saudara, kalian akhirnya datang. Aku adalah putri sulung keluarga Gu. Ini aku. Dia adalah adik perempuan. Dari informasi, memang benar. Ku dengar seseorang ingin membuat keributan di pesta pertunangan adik perempuanku. Itu dia, wanita jahat ini, yang mencuri priaku, dan hampir membunuh bayi di perutku. Kenapa rasanya begitu familiar? Kakak tertua, kakak kedua, namaku Shou Kikin. Aku suami Yan Yan. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Saudara-saudara, kalian harus membelaku. Wanita ini datang untuk menggangguku sesekali. Dan sekarang, dia bahkan merusak acara pertunanganku. Bisakah kalian mengusirnya dari kota? Aku tidak mau melihatnya lagi. Seseorang datang, seret dia keluar. Gunan King, aku belum selesai denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Shou King, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bahkan tidak punya keluarga The untuk film was mendukungmu. translated Apa yang bisa kamu and lakukan untuk narrated melawanku? by M. Media. Sekarang, setelah kamu naik, putri keluarga Gul, aku tidak bisa melawanmu. Pria sepertimu yang meninggalkan istrimu demi kekayaan dan status, kamu tidak akan berakhir baik. Ruan Yan Yan, buka matamu dan lihat baik-baik. Keadaanku sekarang adalah masa depanmu. Aku membencimu. Kau ini apa? Membandingkan dirimu denganku. Tunggu, Shou King, ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. jadi kamulah yang tidak ingin aku hidup tenang. Hentikan. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku yang akan memutuskan siapa yang mati. Beraninya kau menyentuh orangku. Kau mencari mati. Gunan King, kau benar-benar tidak tahu malu. Dan kau bahkan membawa kekasih ini ke sini. Apa kau takut orang lain tidak tahu kau murahan, menggoda dengan pria di luar? Shiozi, apa hubunganmu dengannya? Pasti ada mata-mata di sini. Identitas adik perempuan tidak bisa dibongkar untuk saat ini. Kakak, kedua orang itu sudah lama berselingkuh. Mereka bahkan datang ke rumahku untuk menggangguku sebelumnya. Kalian tidak boleh melepaskannya begitu saja. Du Songzi, jangan pikir kamu hebat sekali. Hanya karena kamu pengacara besar. Yan Yan, ini adalah ibu kota. Para nona muda kaya. Terakhir kali kamu menamparku. Aku hanya khawatir tidak punya kesempatan untuk balas dendam. Hari ini, kamu justru mengantarkan dirimu ke pintuku. Dia suamiku. Memukulnya berarti memukulku. Hari ini, aku akan mengajarimu. Pasangan jahat ini. Di mana muka? Putri sulung keluarga Gu harus diletakkan. Yan Yan. Ruan Yan Yan, jangan terus memanggil. Pasangan jahat, apa kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak tahu malu. Yan Yan, kau baik-baik saja. Apakah bayinya baik-baik saja? Yan Yan sedang mengandung anak keluarga Shou kita. Beraninya kau mengangkat tangan padanya. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiaoxio juga anggota keluarga Shou. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Gadis kecil tak berguna. Aku tidak peduli padanya. Ibu, Bu Nanking, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, tidak perlu bagiku menutupi aibmu. Kamu akan bercerai, melawanku untuk mendapatkan rumah itu. Kamu tidak ragu menjual dirimu pada pria ini. Jangan kira, aku tidak tahu tentang hal-hal menjijikkan yang sudah kamu lakukan. Shou King, kamu bicara omong kosong. Entah itu omong kosan atau bukan, semua orang tahu. Bagaimana kamu bisa punya muka untuk melakukan hal-hal tak tahu malu ini, tapi tidak The punya film muka was untuk mengakuinya. translated Keluarga and Shou kita narrated by sungguh M. tidak Media. beruntung. Bagaimana bisa kami menikahi wanita tidak setia sepertimu? Wanita tidak tahu malu kau ini. Beraninya kau datang ke acara pertunanganku dan membuat masalah. Pantas saja kau diusir. Aku tidak menyangka kau wanita seperti itu. Hanya melihatnya, dia tampak seperti rubah betina. Secara pribadi, aku tidak tahu seberapa liar dia. Menjijikkan. Tidak mungkin. Shou King, kamu hanya bajingan. Aku sudah menikahimu selama 4 tahun, dan kamu benar-benar melakukan ini demi wanita ini. Benar-benar menggunakan jenis air kotor ini untuk membuatku jijik. Kau wanita genit. Kau benar-benar tidak menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Di belakang anakku, kau berhubungan dengan pria lain. Dan sekarang kau bahkan membawa seorang pria ke pesta pertunangan anakku. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Gunan King, jangan pikir pria ini bisa melindungimu hari ini. Hari ini, aku akan membereskan dia bersama denganmu. Punggungku. Kalian pasangan pezina, berani menyentuh ibuku. Tidak ada yang akan bersenang-senang hari ini. Punggungku. Mulutmu terlalu kotor. Pukul dia sampai dia tidak bisa bicara sepatah kata pun. Anakku. Yan Yan. Kakak-kakak, tolong selamatkan Kiking. Dia suamiku. Mereka mengganggunya seperti ini. Bukankah itu juga menampar muka kalian?
Adik perempuan, kau sedang hamil. Jadi tidak nyaman bagimu untuk gelisah. Biar kami yang menanganinya. Baiklah, hentikan. Bagaimanapun, dia masih anggota keluarga Gu kita. Jangan keterlaluan. Anakku. Kau baik-baik saja. Yan, kau harus bilang pada kakakmu untuk tidak membiarkan mereka pergi. Pasangan, tidak tahu malu ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Jangan pergi. Aku belum bertanya padamu. Kita akhirnya menemukan adik perempuan kita. Tapi bagaimanapun, mereka adalah keluarga adik perempuan kita. Bagaimana bisa kau memperlakukan mereka seperti ini? Mereka... Benarkah, Dokter Gu? Apa wajahku masih bisa disembuhkan? Leontin Giok ini adalah... Dari mana Leontin Giok ini berasal? Leontin Giok ini diberikan oleh keluargaku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Ada apa? Xiaozi, kenapa kau tidak membiarkanku mengenali adik perempuan Leontin Giok itu? Dia jelas adik perempuan kita. Ruan Yanyan itu palsu. Tenang. Aku menyelidiki hilangnya adik saat itu berhubungan dengan pengkhianat internal di keluarga gue. Sebelum pengkhianat internal ditemukan, biarkan Ruan Yanyan menanggung kesalahan dulu sebagai putri sulung keluarga gue. Hanya dengan cara ini, adik kita akan aman. Xiaozi benar. Kita harus bergabung untuk menemukan pengkhianat internal. Baru kemudian dia bisa pulang ke rumah secara terbuka. Hanya saja dia sudah menderita selama ini. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan adik tinggal di keluarga Shou selama bertahun-tahun ini. Xiaozi, seharusnya kau memukul lebih keras tadi. Seharusnya memukul lebih keras. Menggertak adik kita. Tunggu sampai nanti untuk membuatnya berharap dia mati. Keluarga Shou dan Yan. Aku tidak akan melepaskan salah satu dari mereka. Hanya saja adik kita punya luka di wajah. Akan harus dipercayakan padamu. Jangan khawatir. Dokter Gu, kamu mau membawaku kemana? Membawamu untuk mengobati wajahmu. Aku adalah Gu Xiaolin. Segera panggil ahli bedah plastik terbaik dan dokter rekonstruksi untuk mengadakan konsultasi. Rumah sakit Gu. Jangan khawatir soal wajahmu. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dan dia bahkan sedang hamil. Sudah selarut ini. Dan dia sendiri yang pergi ke konsultasi ahli. Kenapa harus kami? Lihat penampilanmu yang menyedihkan. Apa kamu punya uang untuk pengobatan? Dokter Gu kami sangat mahal. Setidaknya harganya 1 miliar. Apa kamu punya uang? Sangat mahal. Kamu pikir ini mahal? Kalau tidak punya uang, pengobatan apa yang kamu cari? Apa kamu pikir rumah sakit kami adalah badan amal? Kalau tidak punya uang, pergilah dari sini. Suster perawat, tolong jangan usir ibuku. Aku mohon padamu. Dokter Guo, kamu kembali. Pasinku, kapan giliranmu untuk bergosip di sini? Mulai besok, aku tidak mau melihatmu di rumah sakit lagi. Dokter Gu, tolong jangan. Aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Aku tidak mau mengatakannya untuk kedua kalinya. Kata-katanya, kau tidak perlu memasukkannya ke hati. Bagaimana dengan uangnya? Kau tidak perlu khawatir. Perusahaan temanku sedang merekrut. Aku menemukan satu untukmu. Pekerjaan dengan gaji yang layak. Cukup untuk mengobati luka di wajahmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Si Chen, ini aku. Tahun-tahun ini, aku sudah menyelamatkanmu beberapa kali, Kak. Sudah waktunya membalasku. Baiklah, bantu aku dengan satu hal ini. Biarkan adikku pergi bekerja di perusahaanmu besar. Apa? Keluarga Gumu sudah bangkrut. Putri tertua keluarga Gu masih harus bekerja di perusahaan luar. Lupakan itu. Kau atur saja. Pergi bekerja besok. Si Tian-Tian dengan wajah datar. Seharusnya tidak punya niat buruk terhadap adikku. Hanya saja pengaturan ini, apakah akan terlalu mencolok bagi orang lain? Ruan Yan, aku sudah mencarikanmu pekerjaan. Jadi kamu bisa bersiap untuk mengambil alih bisnis keluarga gue di masa depan. Rumah sewa. Xiao sedang makan daging. Ibu, mengapa kau tidak makan? Ibu tidak suka makan daging. Xiao, aku membuatmu menderita. Tinggal di tempat ini bersama ibu. Tidak apa-apa. Uang yang kumiliki tidak banyak tersisa. Sekarang semuanya butuh uang. Wawancara besok harus didapatkan. Jika aku punya pekerjaan, aku akan punya uang. Xiao mengikutiku, tidak akan menderita. Nona gue, mohon terima barang-barang ini. Tidak,
Aku tidak bisa menerimanya. Siapa yang menyuruhmu mengirimnya? Nona Gue, Anda harus menerimanya. Mohon jangan mempersulit saya. Saya juga dititipi oleh seseorang. Hanya bertanggung jawab untuk mengantarkannya. Mungkinkah Dokter Gu yang mengirimnya? Ingin aku berpakaian rapi besok untuk meninggalkan kesan baik pada orang lain di wawancara. Korporasi C. Kepala Departemen. Yan, jati kamu adalah putri sulung keluarga Gu yang lama hilang. Tidak heran begitu kamu masuk. Aku merasakan temperamenmu. Luar biasa. Siapa orang itu? Mengapa mereka memakai pakaian yang sama dengan Yan? Gaun Yan kami adalah edisi terbatas global. Orang biasa tidak mampu membelinya. Lihat, wajahnya rusak. Kalau dia punya uang untuk membeli gaun ini, kenapa dia tidak punya uang untuk memperbaiki wajahnya? Gu Nanking, apa yang kau lakukan di sini? Hanya denganmu. Kau juga bisa datang ke si grup untuk bekerja. Mungkinkah kau juga mendapatkannya dengan menjual tubuhmu? Ruan Yanyan, jaga ucapanmu. Memakai barang palsu, dan kamu berani pamer. Apa kamu tahu siapa Yan? Dia adalah putri sulung keluarga Gu. Beraninya kamu bicara padanya seperti itu? Gu Nanking, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan putri sulung keluarga Gu kita? Seperti itu, orang galak memang suka bikin masalah. Lakukan, jika kau mau. Tidak mau melakukannya, keluar sekarang. Nona muda, jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa depan, katakan saja pada kami. Kami pasti akan menjagamu dengan baik. Aku haus. Suruh dia menuangkan segelas air untukku. Untuk apa kau berdiri di sana? Tidak dengar nona muda haus. Pergi tuangkan air. Panas sekali. Apa kau mencoba membakarku? Aku akan menuangkanmu lagi. Tunggu, sepatuku basah karenamu. Sepatuku ini murni buatan tangan dan dipesan khusus. Dibuat dari Italia. Kau bisa bekerja seumur hidupmu dan tetap tidak akan mampu membelinya. Berlutut dan jilat sampai bersih. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Pekerjaan ini yang Dokter Gu susah payah carikan untukku. Dan wajahku akan membutuhkan banyak uang. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Itu hanya sepasang sepatu hak tinggi. Aku akan belikan kau sepasang lagi. Tidak perlu terlalu agresif. Kakak tertua, kakak kedua, kenapa kalian di sini? Aku hanya bercanda dengannya. Aku tidak menyangka dia menganggapnya serius. Aku mengirimmu ke sini untuk mencari pengalaman, tapi aku tidak menyuruhmu menggunakan nama keluarga gue untuk menggertak orang lain, untuk menggertak yang lemah di sini. Kakak kedua, aku tahu aku salah. Suhu Kiki. Ada apa? Yan, Kicing terluka parah. Bukankah kakak keduamu adalah dokter ajaib? Pergi mohon padanya. Biarkan dia mengobati Kicing. Belakangan ini, kakak keduaku, sikapnya terhadapku sangat dingin. Dia bahkan memarahiku barusan. Masalah ini, dia mungkin tidak setuju. Kakak keduaku sangat sibuk. Saat dia senggang, aku akan membicarakannya dengannya. Anakku, sudah terluka seperti ini, dan kamu masih bisa menunggu. Dia suamimu. Yang ada di perutmu adalah anaknya. Kamu tidak bisa membiarkan anak itu lahir tanpa ayah. Yan, bukankah kamu nona muda keluarga Gu? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Baiklah, ini hanya masalah mengobati penyakit. Kakak keduaku sangat menyayangiku. Ini hanya masalah satu kata dariku. Kau tunggu. Aku akan pergi mencari kakak keduaku sekarang juga. Luka yang kau alami semuanya dangkal, tidak mengancam jiwa. Setelah masa pemulihan, kau akan baik-baik saja. Tapi laporan ini menunjukkan bahwa kau menderita azospermia. Cari waktu untuk menemui ahli urologi. Tidak mungkin, dokter. Apa kamu salah? Anakku, bagaimana mungkin dia menderita azospermia? Bahkan jika kau mencari 10 dokter untuk memeriksanya, dia masih akan mengalami azospermia. Dia tidak memiliki kesuburan. Yang ada di perutmu, anak siapa itu? Ini anak Chio Kiking yang kukandung. Jika kau tidak percaya, baiklah, aku akan pergi sekarang juga dan menggugurkan anak ini agar keluarga Xiaomu tidak punya keturunan. Yan, tolong jangan. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Ruan Yan, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jujur.
Anak dalam perutmu. Apakah itu benar-benar anakku? Kiking. Mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka tidak ingin aku menikahimu. Jati kakak keduaku sengaja mengatakan itu untuk membuatku menggugurkan anak ini dan putus denganmu. Yan Yan, yang kamu kandung di perutmu, adalah cucu besar dan gemuk keluarga Xiao. Siapa yang menyuruhmu menggugurkannya? Aku akan melawan siapapun yang menyuruhmu. Belakangan ini, Gu Nanking itu dan aku bekerja di si grup bersama. Begitu kau sembuh, kau harus kembali dan menghadapinya bersamaku. Kita tidak bisa membiarkannya hidup tenang. Biarkan aku menginjak-injaknya di bawah kakiku. Korporasi Si. Aku ingin tahu bagaimana pekerjaan ibu. Dia bahkan tidak menjawab teleponnya. Ini sangat mengkhawatirkan. Teman kecil, kamu tidak bisa masuk ke sini tanpa orang tua. Si Tuan Si Corporation. Aku sedang mencari seseorang. Bukankah akan mudah jika mereka menerimaku? Ayah, Tuan Si, Asisten Tuan. kapan Anda punya anak perempuan? Wajah kecil ini, benar-benar salinan persis Tuan Si. Teman kecil, kau salah orang. Aku bukan ayahmu. ibuku bekerja di dalam. Bisakah paman membawaku masuk? Aku ingin menunggu ibu pulang kerja. Tolong! Ini gadis ini. Terima kasih sudah membawaku ke atas. Aku akan mencari ibu sekarang. Lanjutkah? Gu Nanking, ini semua salahmu. Kau pasti sudah menggoda kakak keduaku untuk membuatnya menceritakan kisah itu. Ruan Yan Yan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti The film apa was yang kamu katakan. translated Jangan and pikir, narrated aku by tidak tahu apa yang Amelia. kau pikirkan. Seorang yang dibuang, wanita tua, masih mencoba membuat masalah. Sungguh konyol, di usia semuda ini. Dia sudah melakukan hal seperti ini. Fakta bahwa dia bisa masuk ke si grup. Dia mungkin melakukannya dengan menjual tubuhnya. Begitulah cara dia mendapatkannya. Dengan tampang licik itu, dia pantas dirusak wajahnya. Dia pasti menggoda pria, dan wajahnya digorok. Itu tidak benar. Jangan ganggu ibuku. Tidak apa-apa, memiliki Xiao Xiao sudah cukup bagiku. Mendengar anak ini menangis, kenapa aku merasa sedikit sedih? Dan wanita ini, dia juga terlihat sedikit familiar. Apa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Sekelompok orang menindas seorang anak. Apa kalian masih ingin mempertahankan pekerjaan kalian? Tuan Si, aku adalah putri tertua keluarga Gu. Ini hanya pelajaran untuk karyawan kecil. Ini si grup, bukan Gu Group. Jika kalian tidak ingin bekerja di sini, aku akan menyuruh orangku mengantarmu pulang. Aku. Tuan Si, Gu Nanking melakukan hal seperti itu. Kenapa kita tidak bisa membicarakannya? Apa yang dia lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Yang aku tahu hanyalah, dia adalah karyawanku. Kalian tidak punya hak untuk menudingnya. Apa yang masih kalian lihat? Apa enak dilihat? Kantor Direktur Utama. Maaf, Tuan Si, kami mengganggu pekerjaan Anda. Xiao Xiao, ayo pergi. Ayo pergi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Teman kecil, aku sudah membantumu membeli orang-orang jahat itu pelajaran. Jika mereka datang mengganggumu lagi, datanglah cari paman. Paman tampan. Paman sangat baik. Terima kasih sudah membantu aku dan ibuku. Xiao Xiao, paman masih ada pekerjaan. Jangan ganggu dia. Ayo pergi. Xiao Xiao, kamu tidak boleh lagi keluar sendirian mencari ibu. Dengar, bagaimana kalau kamu bertemu orang jahat? Ibu, lihat paman tampan itu. Ada apa dengannya? Tuan Si, Tuan Si, Tuan Si, cepat bangun. Ibu, cepat selamatkan dia. Apakah dia akan mati? Tuan Si, Ruang operasi.
Dokter Gu, bagaimana keadaannya? Awalnya si Cheng menjadwalkan saya untuk janji temu lanjutan hari ini. Saya tidak menyangka di tengah jalan dia mengalami serangan, tapi untungnya Anda bisa membawanya ke sini tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Saya masih ada operasi nanti. Bisakah saya merepotkan Anda untuk membantu merawatnya? Tidak masalah, Dokter Gu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kami akan mengawasinya untuk Anda. Tuan Si, kamu sudah bangun. Apa kau menyelamatkanku? Hati-hati. Sebagai hadiah, apa yang kau inginkan? Minta saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Tidak perlu. Siapapun di posisiku. Aku tidak akan hanya berdiri dan melihat seseorang mati. Lagi pula, kamu pernah membantuku sebelumnya. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kau membesarkan anak sendirian. Di mana suami dan keluargamu? Suamiku selingkuh dariku. Kami sedang dalam proses perceraian. Anggota keluargaku sudah lama meninggal. Maaf, aku seharusnya tidak menanyakan itu. Nona Gu. Dokter Gu memintaku untuk memeriksa lukamu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Gu, lukamu sudah sepenuhnya sembuh. Setelah hari ini, kamu tidak perlu mengoleskan obat lagi. Kenapa aku mendapatkan perasaan familiar ini? Tuan Si, sekarang kamu sudah bangun. Kalau begitu kami akan kembali dulu. Istirahatlah. Anakku, sudah bercerai darimu. Dasar pembawa sial. Apa maumu membawa pembawa sial kecil ini ke rumahku? Pergi dari sini sekarang. Jangan mengotori rumahku. Ini saudaraku sendiri, dan rumah ini milikku. Sejak kapan ini jadi rumahmu? Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Silakan keluar dari rumahku segera. Menduduki properti orang lain secara ilegal. Jika kau tidak pindah, aku bisa mencari seseorang untuk memindahkanmu keluar. Kamu hanya pengacara kecil. Jangan pikir aku takut padamu. Anakku adalah menantu keluarga Gu. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Gu pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nah, kamu datang di waktu yang tepat. Pasangan ini mau mencuri rumah kita. Cepat buat panggilan ke keluarga Gu dan suruh seseorang datang dan urus mereka. Bukankah mereka memberitahumu bahwa aku adalah tuan muda ketiga keluarga Gu? Gu Nanking adalah nona sulung keluarga Gu kami. Ruan Yan Yan tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami. Shou Qiqing dan Gu Nanking. Dia sudah bercerai. Dulu dia adalah menantu keluarga Gu. Sekarang tidak. Nah, apa yang dia katakan itu benar. Rumah ini milikku. Keluarga Gue, jangan keterlaluan. Paling buruk, kita akan berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Apa yang kau lakukan? Gu Nanking, betapa kejamnya hatimu. Anakku menikahimu. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Aku akan melawanmu hari ini. Suami istri, tanyakan pada Shou Qiqing. Apakah dia pernah memperlakukanku seperti seorang istri? Keadaannya saat ini sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dulu, bagaimana? Keluarga Musho memperlakukan adik perempuanku. Kau tahu itu dengan jelas di hatimu. Hutang ini, aku akan menagihnya sedikit demi sedikit. Ini rumah adik perempuanku. Ambil barang-barang mereka dan buang semuanya. Beraninya kau? Baiklah, tidak apa-apa. Kakak, aku sudah membawa adik perempuan kembali. Adik perempuan, selamat datang di rumah. Kau sudah bekerja keras. Adik perempuan, kau sudah menderita di luar selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir, mulai sekarang, kakakmu tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Ini pertama kalinya kau pulang. Kakak sudah menyiapkan hadiah selamat datang untukmu. Aku harap kau menyukainya. Kakak tertua, kakak kedua, sungguh tidak perlu. Paman, mana hadiahku? Jangan khawatir, paman juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ayo, ikut paman. Mari kita pulang.
putri sulung keluarga gue, sudah ditemukan. Hari ini, dia dibawa kembali ke keluarga gue. Aku tidak menyangka, bahkan setelah hilang bertahun-tahun, mereka masih bisa menemukannya. Putri sulung keluarga gue, bagaimana statusnya sekarang? Putri sulung keluarga gue, sekarang bernama Gu Nankin. Dia bekerja di C Corporation, dan dia punya seorang putri. Selain itu, ketiga saudara gue, sepertinya sedang menyelidiki kasus penculikan putri sulung keluarga gue. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Mengirim Gu Nankin pergi waktu itu adalah untuk menjebak Gu Songzi. Aku tidak menyangka, bukan hanya kita tidak bisa menjebaknya, tapi kita juga meninggalkan masalah untuk diri sendiri. Wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup, dia harus menghilang. Mengerti, aku akan mengaturnya untuk diselesaikan. Mau kemana? Aku akan membantumu. Tidak perlu, hanya pergi ke tempat parkir, sangat dekat. Aku tidak akan merepotkan Tuan Si. Ayo pergi, aku juga ke arah sana kok. Terima kasih, Tuan Si. Terima kasih, Tuan Si. Begitu ingin mendorongku pergi, apa aku begitu menakutkan? Aku khawatir jika hubungan kita terlalu dekat, itu akan memengaruhimu. Gu Nanking, bisakah kau tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Ikuti kata hatimu. Ayo pergi. Lihat anak di depan itu. Cari kesempatan. Curi dia untukku. Telepon ibu berdering. Pergi jawab teleponnya. Jadi anak baik di sini. Jangan lari-lari. Xiao. Bukankah kita sepakat untuk tidak lari-lari? Kemana kau pergi? Xiao, kamu di mana? Berhentilah mencoba menakuti ibu. Xiao. Apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Tentu saja, yang terbaik adalah tidak pernah ditemukan. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk... The film was translated and narrated by M Media. Xiao. Gu Nanking, apa yang Anda cari? Xiao hilang. Sudahkah kau menelepon polisi? Polisi sudah dihubungi. Masih belum ada kabar dari polisi. Ini semua salahku. Jika bukan karenaku, kembali untuk menjawab panggilan itu, Xiao tidak akan hilang. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencarinya. Halo, gunakan semua koneksi. Periksa keberadaan Xiao. Cepat, kirimkan padaku segera setelah kau menemukannya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Ini semua salahku. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Aku akan membantumu mencarinya. Halo. Tuan Si, ada berita. Xiao dibawa pergi secara paksa. Sekarang mobilnya sudah masuk ke jurang gunung terpencil. Tidak yakin. Apakah Xiao masih di dalam mobil? Aku mengerti. Kirimkan lokasinya segera. Kau terus ikuti mobil mereka. Setiap pergerakan. Laporkan padaku segera. Tuan Si, apakah Xiao sudah ditemukan? Xiao dibawa pergi secara paksa. Kirim seseorang untuk mengikuti mobil mereka. Kita pergi sekarang. Xiao. Ada suara di sana. Berhenti. Xiao. Ibu, selamatkan aku. Xiao, jangan takut. Ibu di sini. Ruan Yanran, itu kau. Jika kau punya ketidakpuasan, hadapi aku. Kau menyerang anak sekecil itu. Apakah kau ini manusia? Gu Nanking, kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membiarkanmu merasakan kehilangan juga. Jangan impulsif. Jangan terlalu menekan mereka. Anakmu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin anakmu hidup, maka datanglah ke sini. Jika kau memilih melepaskannya sekarang, aku bisa membiarkan tanggung jawabmu hilang. Tapi jika kau bersikeras mengikuti keinginanmu dan bersikeras menyakitinya, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan dengarkan dia. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Karena memang begitu. Kalau begitu, mari kita semua tidak hidup. Ruan Yan, apa yang kau inginkah? Aku bisa memberimu apa saja. Aku hanya memohon padamu untuk tidak. Jangan sakiti putriku. Gu Nanking, berhenti berakting di depanku. Kaulah yang membuatku jatuhkah.
Situasi memalukan seperti ini. Kau menghancurkan hidupku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu hidup tenang? Untungnya, kita tiba tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Xiao Xiao, kali ini berkat Tuan Si. Kalau tidak, ibu tidak akan menemukanmu secepat ini. Terima kasih, Paman Tampan. Syukurlah kau baik-baik saja. Bagaimana dengan mereka? Aku akan mengirim mereka ke kantor polisi. Bagaimana dengan Ruan Yan Yan? Dia kabur. Tidak apa-apa, aku akan secara pribadi menagih hutang ini darinya. Sayang. Ruan Yan Yan, kau benar-benar berani mengincar Xiao Xiao. Kalau begitu salahkan aku karena kejam. Ada apa? Xiao Qiqing, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu Gu Nanking, di antara kita, apalagi yang perlu dibicarakan? tentang rumah itu. Bukankah kau selalu menginginkan rumah itu? Tunggu aku di pintu masuk Wanhua Hotel. Gu Nanking, aku sudah di sini. Di mana kau? Tunggu sebentar lagi, aku belum sampai. Ruan Yan Yan. Ruan Yan Yan, apa aku memberimu terlalu banyak muka? Kau berani mencuri pril di belakangku. Bukan begitu, Qiqing. Biar kujelaskan, ini bukan Qiqing. Aku belum buta. Apa maksudmu kalian berdua tidak ada apa-apa? Anak, di perutmu juga anaknya, kan? Bukan begitu, Qiqing. Keluar dari sini. Sakit sekali. Tolong selamatkan anakku. Cepat panggil ambulans. Anak, di mana anakku? Nona Run, anakmu tidak terselamatkan. Zhao Qiqing, di mana Zhao Qiqing? Tuan Zhao sudah pergi. Dia bilang anak itu bukan miliknya. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Agaknya, masalah adik bungsu. Kau juga sudah mendengarnya. Adik bungsu sebelumnya menikah dengan Xiao Qiqing. Di malam pernikahan, dia dikirim ke ranjang pria lain. Masalah ini harus diselidiki tuntas. Xiao Zi berkata, penyelidikan sudah menunjukkan kemajuan. Xiao Zi, bagaimana penyelidikannya? Aku sudah menemukan orang dalam dari malam itu. Dia bilang, Xiao Qiqing, waktu itu, karena spekulasi saham, berutang dalam jumlah besar. Dia pergi meminjam pinjaman berbunga tinggi, dan akhirnya tidak bisa membayarnya kembali. Di malam pernikahan, dia mengirim adik bungsukan, ranjang kreditur untuk melunasi utang. Xiao Qiqing ini, benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku ingin menguliti dia. Siapa krediturnya? Aku sudah mengamankan orangnya. Aku akan menemuinya besok. Lanjutkan selidiki masalah ini. Tapi jangan dipublikasikan. Aku tidak mau adik bungsu terluka lagi. Apakah orang itu mengaku? Dia bilang apa? Bukan aku tidak menyentuhnya. Tuan muda gue, segala macam cara sudah digunakan. Tapi dia tetap bersikeras bahwa dia tidak menyentuh nona muda sulung waktu itu. Lanjutkan. Tidak perlu. Kirim dia ke rumah sakit pribadi keluarga gue. Di Hotel Prosperous Flowers. Prosperous apa? Hotel Bunga Sejahtera apa? Hotel Prosperous Flowers. Dia sudah dipukuli seperti ini, dan masih tidak mau mengaku. Sepertinya bukan dia. Hotel Prosperous Flowers yang dia sebutkan, kemungkinan adalah petunjuk. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki rekaman pengawasan hotel dari tahun itu. Kakak ketiga, aku serahkan masalah ini padamu. Kakak kedua, kamu terus awasi dia di sini. Tunggu dia bangun, dan terus tanyai dia. Apalagi yang dia tahu. Aku akan pergi menyelidiki Xiao Qiqing. Tuan muda gue, video pengawasan hotel dari tahun 2018 sampai 2008-6, 5 tahun lalu. Sudah diambil untuk Anda. Silakan lihat. Kalian bisa pergi dulu. Masalah ini tidak pantas kalian ketahui. Baik.
Kal. Orangnya sudah dikirim ke kamarmu. Nikmati malam ini. Kalau begitu uangku, kita anggap lunas saja. Si Cheng. Bagaimana bisa dia? Si Cheng, jadi dia yang menindas adik bungsu dan mau tidak bertanggung jawab. Aku tidak menyangka itu anak ini. Kita bahkan menganggapnya sebagai saudara baik yang tumbuh bersama kita. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini pada adik bungsu. Jangan lupa ada juga Shou Kikin. Anak itu di rumah sakit, mengaku semuanya. Mengatakan bahwa Shou Kikin saat itu demi memberikannya adik perempuanku untuk dimainkan. Dia sengaja membubuhi anggur adik perempuanku dengan obat. Ini yang menyebabkan adik perempuanku menjadi bingung mentalnya dan dikirim ke hotel. Shou Kikin, binatang buas ini, aku harus membuatnya membayar harganya. Jangan khawatir, masalah ini aku akan tanyakan pada si Cheng besok. Lihat apa pikirannya, kakak sulung. Hal ini sudah terjadi. Kita sebaiknya menyatukan adik perempuanku dan si Cheng. Ini juga akan menjadi hal yang baik. Itu juga yang kupikirkan. Adik bungsu masih merasa pahit tentang apa yang terjadi tahun itu. Tapi kurasa dia rukun dengan si Cheng sekarang. Jika kita bisa menyatukan mereka berdua, mungkin itu bisa sepenuhnya menenangkan pikiran adik perempuanku. Aku akan pergi bertanya pada si Cheng besok. Jika dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak bertanggung jawab, orang seperti itu, aku sama sekali tidak akan mempercayakan adik perempuanku padanya. Kenapa kalian bertiga terlihat begitu murung? Apa aku menyinggung kalian? Kau yakin? Aku sarankan kau berpikir baik-baik. Tidak. Kau sih, aku menganggapmu seperti saudara, dan kau berani menyentuh adikku, dan tidak mau bertanggung jawab. Omong kosong apa yang kau katakan? Kapan aku menyentuh adikmu dan tidak bertanggung jawab? Bagaimana kau mendapatkan video ini? Si Cheng, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa kau benar-benar tidak ingat apapun sama sekali? Atau kau tidak mau bertanggung jawab dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Lihat baik-baik videonya. Apa kau benar-benar tidak ingat apapun sama sekali? Aku memang pernah on next stand saat aku mabuk 5 tahun lalu. Tapi aku terlalu mabuk. Aku sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Aku juga tidak bisa menemukannya saat bangun. Apa hubungannya ini denganmu? Orang itu adalah adik perempuanku, Gu Nankin. Apa kau ingat sekarang? Bagaimana mungkin? Jika itu benar-benar dia, bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Shou Kikin membius adikku. Kesadarannya tidak jelas. Wajar jika dia tidak bisa mengenalimu. Itu dia. Aku ingat sekarang. Ini buruk. Para pedagang proyek yang bekerja sama dengan kita mengatakan mereka ingin mengakhiri karena kita dicurigai melakukan penipuan. Dan mereka ingin menuntut kita dan meminta kita membayar ganti rugi yang sangat besar. Apa? Bukan hanya satu perusahaan yang ingin mengakhiri kontrak. Jika ini terus berlanjut, proyek kita tidak akan bisa maju. Mereka tiba-tiba mengubah sikap mereka. Pasti ada seseorang yang bermain curang di balik layar. Para mitra mengatakannya secara halus, mengatakan bahwa itu diinstruksikan oleh perusahaan Longteng. Manajer yang baru diangkat. Perusahaan Longteng. Apakah itu yang baru-baru ini muncul, tapi memiliki momentum yang kuat dan telah bersaing dengan C Corporation untuk bisnis? Aku akan keluar sebentar untuk menemui manajer umum perusahaan Longteng. Sebaiknya kau masih tidak keluar sekarang. Di bawah, aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ada banyak wartawan. Sepertinya ada yang ingin mengincar saya. Kalau begitu saya harus menemuinya lebih lagi. Ruan Yanyan, kenapa kamu di sini? Tentu saja, aku di sini untuk melihat kemalanganmu. Gu Nanking, kau pikir kau bisa menang lawanku? Kau tidak bisa mengalahkanku dalam hal pria, dan kau ditakdirkan untuk kalah dariku di tempat kerja. Hanya kamu sudah bukan karyawan C Corporation. Dengan apa kamu akan melawanku? Hanya dengan fakta bahwa aku bisa menggunakan seluruh perusahaan Longteng untuk melawanimu. Gu Nanking, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan mudah? Aku sekarang manajer perusahaan Longteng. Ngomong-ngomong, kau pasti sangat kewalahan sekarang, kan? Tapi jangan khawatir, puncaknya belum datang. Aku ingin menghancurkan reputasimu. Jadi kamu adalah dalang di balik layar, benar, itu aku. Kau tidak bisa membayangkan bahwa aku akan bangkit kembali
Kan, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kau selangkah demi selangkah, diinjak-injak di bawah kakiku. Seseorang serendah dirimu, seharusnya hidup dalam lumpur selamanya. Kau tidak pantas mendapatkan apapun yang kau miliki sekarang. Ruan Yanyan, aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Siapa yang benar-benar tidak pantas, begitukah? Bukankah ini Gunan King dari perusahaan Gu? Direktur gue, proyek yang kau tangani ini sekarang dituduh melakukan penipuan oleh mitra-mitra utama. Penjelasan apa yang kau punya untuk ini? Gunan King, kudengar proyekmu punya masalah plagiarisme di tahap awal. Apa itu benar? Bagaimana mereka akan menangani perusahaanmu? Bisakah kau sanggup mengganti kerugian perusahaan? Bisa menangani. Apakah itu tanggung jawab para mitra? Mengapa para mitra mengakhiri kontrak? Kami saat ini masih menyelidiki. Tapi saya bisa jamin bahwa dari awal sampai akhir, kami tidak melakukan penipuan apapun kepada para mitra. Dan proyek ini tidak melibatkan plagiarisme. Apa yang membuatmu begitu yakin? Rumor mengatakan bahwa kehidupan pribadimu kacau. Ikutlah denganku. Tuan Si, kenapa Anda di sini? Jika kamu membiarkan media lain masuk, kalian semua bisa pergi. Tidak ada komentar. Tuan Si, kenapa Anda turun? Menjelaskan kepada orang-orang ini hanya akan membuat segalanya lebih kacau. Mari kita kembali dan rapat dulu untuk membahas solusi. Tuan Si, sudah kubilang sebelumnya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan ini. Lihat kekacauan yang terjadi. Maaf semuanya, saya akan menangani masalah ini dengan baik dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Bagaimana kau akan menanganinya? Kali ini tidak hanya merusak proyek utama perusahaan kita, tapi juga mempengaruhi reputasi perusahaan kita. Tuan Si harus memecat Gunan King. Saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Saya tidak butuh kamu memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Siapa yang akan menanggung kerugian? Kami para pemegang saham. Tuan Si, kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan. Berapa banyak yang sudah hilang? Keluarga Gu akan menggantinya. Masalahnya bahkan belum diselidiki. Dan kau sudah menyalahkan adik perempuanku. Dan bahkan ingin memekatnya. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku dengar seseorang menggunakan trik kotor untuk menghadapimu. Adik, masalah ini. Kakak, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Sudahkah kamu memikirkan solusi? Masalah ini dilakukan oleh Ruan Yanyan. Saya periksa perusahaan Longteng ini. Baru-baru ini meluncurkan proposal proyek serupa. Dan saat ini sedang mencari investasi. Risiko proyek sangat tinggi. Kemungkinan besar akan gagal. Saya kira dia ingin menyerang kita untuk menarik investor dan mitra. Tangani masalah ini dengan bebas. Tapi yang jelas, ada di sini untuk berurusan denganmu. Jika kamu membiarkannya pergi kali ini, lain kali dia akan mengintensifkan upayanya terhadapmu. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja lagi. Saya ingin menggunakan trik untuk melawan trik. Biarkan mereka mengambil investor dan mitra. Setelah mereka berhasil menandatangani kontrak, kita akan bergerak. Tapi, masalah ini masih membutuhkan Tuan Si untuk melakukan sedikit bantuan untuk saya. Baiklah, saya akan meminta perusahaan mengeluarkan pernyataan publik bahwa proyek ini terlalu berisiko, dan orang yang bertanggung jawab atas proyek ini akan diskors dari tugas. Proyek ditangguhkan sementara. Kalau begitu saya berharap kita kerjasama yang sukses. Kali ini, Gunan King sudah diskors untuk penyelidikan. Produsen kooperatif utama juga sudah datang kepada kami. Kali ini, dia tidak bisa bangkit lagi. Gunan King, meskipun bukan lawanmu. Tapi masalah ini, kau tetap harus berhati-hati. Jangan khawatir, Direktur Zhao. Gunan King tidak akan bisa membuat gelombang besar. Saya yakin dalam beberapa hari, dia akan benar-benar kehilangan reputasi. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Si, semuanya berjalan sesuai rencana. Ruan Yanyan sudah menandatangani kontrak dengan sejumlah besar mitra kemarin dan sedang bersiap untuk memajukan proyek. Saya pikir, kita juga harus mulai. Gunan King. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Xiao Kikin, kalau aku melihatmu lagi di bawah perusahaan, menyebarkan rumor tentang Direktur Xiao, lain kali, hasilnya tidak akan seperti ini. Aku membencimu, si Chen. Jadi kenapa kalau kamu punya uang busuk, apa hebatnya itu? Kali ini, aku bertekad merebut wanita dan anakmu untuk membuat hidupmu seperti neraka. Xiao Xiao, menunggu ibu. Biar guru mengantarmu pulang. Xiao Xiao.
Cepat kemari, nak. Lihat apa yang ayah bawakan untukmu. Mainan kesukaanmu. Paman bukan ayahku. Siapa kamu? Aku ayahnya. Baru-baru ini, bercerai dengan ibu anak itu. Sudah terlalu lama tidak bertemu anak itu. Menjadi malu dengan orang asing. Pantas saja, Tuan Zhao. Kamu benar-benar belum datang menjemput Xiao Xiao dalam waktu lama. Jadi, kamu dan istrimu sudah bercerai. Ayo, Xiao Xiao. Mari kita pulang. Ayo, ikut ayah. Terima kasih, Guru. Gu Nanking, putrimu ada di tanganku sekarang. Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, datanglah ke Hotel Lantian, kamar 706 malam ini. Masalah ini, kamu tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Ingat, sama sekali jangan bermain trik apapun. Kamu di tempat terang, aku di tempat gelap. Aku akan mengawasimu. Pergi. Xiao Qiqing, jika kamu punya dendam, hadapi aku. Jangan sakiti Xiao Xiao. Ingat untuk datang malam ini. Jika kamu ingin putrimu hidup, ingat apa yang aku katakan. Ada apa, Gu Nanking? Tidak apa-apa. Seorang teman memintaku membantu sedikit. Kamu kembali dulu. Aku tidak akan menemanimu malam ini. Aku ada janji dengan teman. Ada sesuatu yang salah. Dia sedang memikirkan sesuatu. Dia biasanya tidak seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Kakak, dibawa pergi oleh Xiao Qiqing. Dia memintaku pergi ke Hotel Lantian, kamar 706. Xiao Xiao masih di tangan mereka. Jangan bertindak gegabah dulu. Jika aku keluar selama setengah jam, dan belum keluar, maka kalian masuk. Xiao Xiao, apa yang kau lakukan pada Xiao Xiao? Kenapa kamu panik? Dia terus menangis dan rewel. Menolak untuk diam. Aku baru saja memberinya pil tidur. Dia masih sangat muda. Overdosis pil tidur bisa membunuh seseorang. Kau tahu itu? Apa kau punya hati nurani? Itu bukan anakku. Aku tidak terlalu peduli. Gu Nanking, daripada mengkhawatirkan anak ini, seharusnya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gu Nanking, aku lebih baik mati daripada membiarkan bocah nakal itu. Si Cheng mengambil keuntungan dariku. Aku tidak percaya dia akan menginginkan wanita bekas kotor. Xiao Qiqing, kau bajingan, ingat ini. Gu Nanking, sudah sampai seperti ini. Apa yang masih kamu mainkan? Menjadi martir suci. Begitu kamu minum segelas anggur ini, kamu akan memohon padaku. Gu Nanking, awalnya aku ingin mengirimmu ke ranjang Triatur, tapi aku tidak menyangka akan berakhir denganmu dan si Cheng. Aku akan menyelesaikan urusan ini hari ini. Aku ingin melihat apakah si Cheng masih akan menginginkanmu. Bocah kecil, kamu berani menendangku. Urusannya belum selesai. Kamu mau lari kemana? Xiao Qiqing, Jika kamu tidak menyelesaikan urusan ini hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Hentikan. Nanking, Xiao Qiqing, kau bajingan. Kau berani menyerang adikku. Kau bajingan. Bajingan. Apa kan? Karena kami sudah terlalu baik padamu, sehingga kau berulang kali menindas adik kecilku. Kali ini, aku akan membuatmu berharap mati. ada apa? Di mana kamu merasa tidak nyaman? Xiao Xiao baik-baik saja. Hanya saja adik kecilku sepertinya diberi sesuatu olehnya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau berikan pada adik kecilku? Tentu saja, itu sesuatu yang akan membuat dia dan aku bahagia. Si Cheng, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia belum berhubungan dengan pria liar lain di luar? Bajingan. Kalian bawa dia pergi. Aku akan urus di sini. Gu Nanking, kenapa kamu berbohong padaku? Kamu jelas-jelas di sini untuk menemui Xiao Qiqing. Kenapa kamu bilang mau bertemu teman?
Zhou Qiqing mengancamku dengan Xiao Xiao. Tidak mengizinkanku memberitahu siapapun. Aku tidak bisa mengambil risiko nyawa Xiao Xiao. Selain itu, lagi pula, kau baru saja pulih dari lukamu. Dan aku takut kau akan khawatir. Tapi aku melakukan hal-hal ini. Diam-diam memberitahu kakak tertua. Jadi tidak akan ada masalah. Apa maksudmu tidak akan ada masalah? Xiao Xiao juga putriku. Apakah aku benar-benar tidak bisa dipercaya bagimu? Tahukah kamu, jika kakak sulungmu dan aku tiba lebih lambat hari ini, apa yang akan terjadi padamu? Aku mengerti. Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Berjanjilah padaku. Jangan sembunyikan apapun dariku di masa depan. Entah itu baik atau buruk. Aku akan berbagi denganmu. Si Jin, aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku. Baiklah. Bagus kalau begitu. Zhou Qiqing, kau berkali-kali menyakiti adikku. Apa kau benar-benar bosan hidup? Tolong, kalian bertiga, ampuni aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku berjanji. Aku berjanji bahwa di masa depan, aku tidak akan pernah muncul lagi di dunia Gu Nanqing. Terlambat, saat kau punya pikiran jahat, kenapa kau tidak takut? Kakak ketiga, dalam kondisinya, berapa tahun dia harus tinggal di sana? Kakak sulung, kakak kedua, jangan khawatir. Aku jamin dia tidak akan pernah keluar seumur hidup ini. Polisi datang. Ini yang kau sebut bajingan kecil. Bajingan kecil pantas mati. Kuharap kau tidak. Kamu mau apa lagi? Aku ingin kau membuat Gu Nanqing menghilang dari keluarga Gun selamanya. Menghilang dari dunia ini selamanya. Apa yang kamu katakan? Kamu mau aku membunuh? Ini yang kau katakan sendiri. Aku tidak bodoh. Kenapa aku harus membantumu melakukan sesuatu? Hutang dari waktu itu. Kau hampir membuat perusahaanku bangkrut. Aku belum menyelesaikannya denganmu. Kali ini, entah dia yang menghilang, atau kau yang menghilang. Pilih sendiri. Jangan sentuh aku. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Benar. Selama aku mendapatkan keluarga gue, kau akan mendapatkan bagianmu yang adil. Ruan Yanyan, kenapa kau di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Gu Nanqing, kamu menghancurkan perusahaanku dan membuatku kehilangan segalanya. Kamu pikir kamu bisa begitu saja melepaskannya? Tentu saja, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kau menuai apa yang kau tabur. Jika kau tidak mencoba menyakiti orang, bagaimana kau bisa kehilangan segalanya? Gu Nanqing, apa kamu benar-benar berpikir sayapmu sudah mengeras dan kamu menceramahi aku sekarang? Mari kita lihat apakah kamu masih akan sekeras kepala seperti sekarang nanti. Lepaskan aku, melepaskanmu. Kamu bermimpi melepaskanmu agar kamu bisa bersama si Cheng dan hidup bahagia selamanya. Melepaskanmu menikmati kehidupan orang kaya, sementara aku seperti tikus, dibully oleh semua orang karena aku tidak bisa memilikimu. Maka aku hanya perlu membuatmu menghilang. Tolong, tolong. Beraninya kamu menggigitku. Hari ini adalah hari kiamatmu. Lihat siapa lagi yang kamu harapkan untuk menyelamatkanmu. Tolong. Halo, Xiao Xiao. Ibu belum pulang. Aku sendirian di rumah. Sangat takut. Jangan menangis, Xiao Xiao. Aku akan segera kembali. Ada apa? Xiao Xiao berkata, Nanqing belum pulang. Si Cheng, apakah adik kecil ada acara sosial hari ini? Tidak, dia pulang kerja seperti biasa hari ini. Ponselnya mati. Nanqing tidak akan meninggalkan Xiao Xiao sendirian di rumah tanpa pengawasan. Ponselnya masih mati.
Tidak terjadi apa-apa, kan? Adik kecil pasti tidak akan menakuti Xiao Xiao seperti itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Xiao Xiao sendirian di rumah. Kirim seseorang untuk menjemputnya. Aku akan pergi mencari Nanking dulu. Tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Xiaoli, kau jemput Xiao Xiao. Lalu datang dan temui kami. Baiklah. Aku sudah mengirim orang untuk mencari keberadaan adik kecil. Jangan terburu-buru. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani menindas adikku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tolong, apa ada orang? Tolong, apa ada orang? Gunan King, saya sarankan kamu tidak membuang-buang energimu. Tempat ini, apalagi orang. Bahkan tidak ada hantu. Ini adalah tempat pemakaman yang sengaja saya pilih dengan cermat untukmu. Gunan King, kenapa kamu tidak sombong lagi? Kemuliaan dan kekayaan keluarga Gu. Kamu adalah seseorang yang tidak akan bisa menikmati semua itu. Ruan Yanyan, kau berani membunuhku. Apa kau tidak takut membayar dengan nyawamu? Membayar dengan nyawaku. Jangan khawatir. Hari ini kamu mati di sini. Tidak ada yang akan tahu dalam hidup ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi hantu kesepian. Gunan King, tanggal kematianmu sudah tiba. Jangan berpikir untuk keluar dari sini. Hidup hari ini. Ponsel Nanking. Pasti ada di dekat sini. Cari secara terpisah. Berhenti. Jangan mendekat. Siapapun yang mendekat, aku akan membunuhnya. Jangan impulsif. Kita tidak akan ke sana. Ruan Yanyan, dendam apapun yang kau miliki, datanglah pada kami. Lepaskan adikku. Kenapa kau harus membuat adikku mati? Mari kita bicarakan baik-baik. Letakkan pisaunya dulu. Gunan King pantas mati. Merebut apa yang seharusnya milikku. Ruan Yanyan, jangan keras kepala. Semua ini awalnya milik Gunan Kim. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kau sudah berulang kali memfitnah adik kecilku. Kehilangan semua ini, semua salahmu sendiri. Ruan Yanyan, jangan bersemangat. Biarkan dia pergi. Apapun syaratmu, katakan saja. Aku akan memenuhinya. Aku juga ingin membiarkan beberapa saudaramu itu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Pergi ke neraka, Gunan King. Tidak. Si Cheng, kau baik-baik saja? Aku senang kamu baik-baik saja. Si Cheng, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Si Cheng, kau baik-baik saja? Si Cheng sementara tidak dalam bahaya maut, tapi dia butuh perawatan secepatnya. Aku akan mengantarmu ke sana. Si Cheng, Ruan Yanyan, orang yang seharusnya kau targetkan. Seharusnya aku, pengurus rumah salah mengidentifikasimu sebagai putri sulung keluarga gue. Untuk mencari mata-mata, kamu diminta menggantikan posisi putri sulung. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Berulang kali menyerang adik perempuanku. kamu tahu selama ini bahwa aku adalah penipu. Benar. Kami tahu sejak awal. Jadi Gu Nanking tidak merebut apapun darimu, karena semua ini memang miliknya sejak awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruan Yanyan. Saatnya menyelesaikan hutang lama dan baru. Bersama-sama. Kirim dia ke kantor polisi. Tuan Gue, anak buah Ruan Yanyan, belum tertangkap. Dia kabur. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Bahkan jika kita harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, temukan mereka untukku. Si Cheng, kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Apakah lukanya masih sakit? Aku baik-baik saja. Sepertinya aku diberkati oleh kemalangan. Jika aku tidak terluka, aku tidak akan membuatmu begitu khawatir padaku. Apa kau tahu waktu itu? Betapa berbahayanya. Kau langsung menyerbu begitu saja. Apa kau tidak menginginkan nyawamu lagi? Aku tidak peduli sebanyak itu. Aku bilang aku akan melindungimu. Jangan lakukan itu lagi lain kali. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kau akan melindungiku nanti? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku sakit. Kamu harus merawatku. Hati-hati.
Si Cheng, bagaimana aku ingat kamu terluka? Tempatnya bukan di tanganmu. Perawatan khusus untuk pasien. Itu tidak bisa. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, kenapa kalian semua di sini? Semoga kami tidak mengganggumu. Jangan pedulikan itu. Kakak sedang menggodamu. Alasan kami di sini adalah untuk memberitahumu bahwa Ruan Yanyan sudah ditangkap. Kurasa dia akan dihukum puluhan tahun. Dan bawahan setianya itu akan segera tertangkap. Aku menghargai usaha para kakak dalam masalah ini. Kamu mengirimku dan Ruan Yanyan untuk membunuh Gu Nankin. Aku tidak menyangka semuanya akan terbongkar. Wanita itu, Ruan Yanyan, juga ditangkap. Bos dan yang lainnya mencariku kemana-mana. Kamu harus menyelamatkanku, bos. Bocah kecil, sekumpulan The bocah film was kecil. translated Apa yang and kamu lakukan? narrated by Hal-hal tidak M-Media. berguna pantas mati. Paman Xiao mau kemana? Somzi. Paman Xiao. Tindakanmu akan kugunakan semuanya sebagai bukti dan kuajukan di pengadilan. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu mengurus dirimu sendiri di dalam. Beraninya kamu, Gu Somzi. Aku pamanmu berdasarkan sumpah. Bawahan setia keluarga gue. Jika kakakmu tahu bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti akan mengusirmu dari keluarga gue. Xiao De, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kakak sama sekali tidak punya tindakan pencegahan terhadapmu? Apa kamu tidak berpikir begitu? Bahkan jika kakak sepenuhnya percaya AMU, tapi jika dia tahu saat itu bahwa kamulah yang menculik adik bungsu dan kemudian menjebakku, tebak apakah kakak akan mencabik-cabikmu? Bagaimana kamu tahu? Selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki pelaku sebenarnya di balik hilangnya adik bungsu keluarga Gu kami. Tidak cukup bodoh untuk ditipu olehmu. Tianqi, Xiaoli, cepat suruh dia melepaskanku. Somzi, dia gila, dia memfitnahku. Karena menyakiti adikmu. Pasti ada kesalahpahaman. Kakak ketiga, lepaskan dia. Lihat baik-baik sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kamu diam-diam mentransfer aset pasar saham. Buktinya ada semua di sini. Apalagi yang bisa dijelaskan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kalian tahu? Dan saat itu, kamu mengirim orang untuk menculik adik perempuanku, rekaman pengawasannya. Kami juga menemukannya. Apa kamu mau melihatnya? Hutang ini. Kami, keluarga gue. Saatnya menyelesaikannya dengan benar denganmu. Menyelesaikan. Bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Jika kita menyelesaikan urusan, justru keluarga Gumu yang berhutang padaku. Sejak ayahmu meninggal mendadak, akulah yang mengurus orang tua itu. Perusahaan dari atas sampai bawah, semuanya dikelola olehku. Keluarga gue dari atas sampai bawah, semuanya berkat usahaku. Berbicara begitu angkur, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana orang tuaku meninggal waktu itu? Bagaimana itu terjadi? Kau. Bagaimana kalian tahu? Kau sudah mengincar aset keluarga Gu kami, bukan hanya sehari 2 hari. Waktu itu, kau merusak mobil orang tuaku, menyebabkan kematian mereka akibat kecelakaan. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak tahu kebenarannya? Kakak ketiga, apa kau bilang bahwa orang tua kita dibunuh olehnya? Nanki, kau anak yang baik hati? Aku mohon padamu, mintalah ketiga kakak laki-laki MU untuk melepaskanku ya. Nanki, aku mohon padamu demi aku yang sudah merawat orang tua itu selama bertahun-tahun. Tolong lepaskan aku, kumohon. Aku tidak mau masuk penjara. Sekarang pisau sudah di lehermu, baru kau tahu takut. Pikirkan apa yang kau lakukan pada adik perempuanku waktu itu. Bagaimana kau masih punya muka untuk meminta adik perempuanku melepaskanmu? Xiao De, kau benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika adik perempuanku melepaskanmu, aku, Gu Tianqi, tidak akan setuju. Aku tahu aku salah. Aku masih punya ibu berusia 80 tahun di rumah. Jika dia tahu aku akan masuk penjara, dia mungkin tidak akan sanggup menerimanya. Selama kau tidak membuatku masuk penjara, kau bisa membuat kami melakukan apa saja. Xiao De, kau sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Sudah saatnya membayar harganya. Jangan takut, orang-orang yang menyakitimu, semuanya akan membayar harganya.
Di masa depan, tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu lagi. Benar, adik perempuan. Bajingan ini tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Saat dia keluar dari penjara, siapa tahu berapa tahun lagi. Dia pantas mendapatkan hukumannya. Bajingan. Saude ini ternyata tidak tahu berterima kasih. Setelah bertahun-tahun ini, aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kakak. Sayang sekali kakek bahkan punya mata yang begitu jeli. Untuk menyimpan tumor sebesar itu di sisi kakek selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak tahu kebenarannya? Nankin, kakek bilang kemarin, dia ingin meninggalkan semua harta untukmu. Baiklah. Orang jahat sudah menerima hukuman yang setimpal. Sekarang keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Kakak buyut, sepertinya kakak buyut melupakan sesuatu. Xiao. Kalau begitu, beritahu kakek buyut, apa yang sudah aku lupakan? Tentu saja, itu adalah pernikahan. Xiao. Xiao adalah anak kecil yang sangat pintar. Kakek, jangan khawatir. Pernikahannya, aku sudah menyiapkannya. Selamat, Guan Xi. Saya berharap Anda dan Direktur Gu hidup bahagia bersama selamanya. Pernikahan bahagia selama 100 tahun. Ayah, paman sangat tampan. Kau si kecil pintar. Punya ayah. Kau lupakan pamanmu. Si Chen, mulai hari ini kau resmi kakak iparku. Tapi kau harus memberitahuku. Jika kau tidak memperlakukan adik perempuanku dengan baik, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jika kau berani menindas adik perempuanku, kemanapun kau lari, aku akan menyeretmu keluar dan menghajarmu. Adik perempuanku sudah menderita terlalu banyak. Mulai sekarang, dia dalam perawatanmu. Aku harap kau bisa memperlakukannya dengan baik. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Aku akan menjaga Nanking dengan baik. Tuan Si Cheng, apakah Anda bersedia menerima Nona Nanki menjadi istri Anda, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam kesehatan atau sakit? Apakah kamu bersedia? Aku memang begitu. Nona Nankin, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Si Cheng, baik dalam kebahagiaan atau kesedihan, dalam kesulitan atau kemakmuran? Apakah Anda bersedia? Ya, aku memang begitu.